Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya itu kesalahan kita dicoba melalui kesulitan dan rintangan hidup demi penyempurnaan karakter kita sendiri, teman-teman. Jadi kalau bicara kesalahan itu ya bagaimana kesalahan itu identik dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, ini saya coba ceritakan dalam dua kejadian, teman-teman. Satu di kitab Perjanjian Baru, cerita tentang Yesus, bagaimana ketaatan Yesus terhadap Tuhan Allah, dan juga bagaimana di Perjanjian Lama, kita Perjanjian Lama, kisah seorang Ayub juga sama, teman-teman. Bagaimana ketaatan seorang Ayub, kesalahan seorang Ayub terhadap Tuhan Allah Bapa. Nah, ini di sini jadi akan ada perbandingan, teman-teman. Apa sih bedanya cerita Yesus dengan cerita Ayub gitu? Satu ada di kitab Perjanjian Baru dan satu ada di kitab Perjanjian Lama. Nah, apa dampak untuk kita gitu? Kita sebagai pelaku firman, teman-teman. Nah, ini yang saya coba mengupas, teman-teman. Di sini saya awali, teman-teman, dengan kitab Lukas. Kitab Lukas pasal 22 ayatnya 39 sampai 46. Coba kita baca, teman-teman. Jadi waktu Yesus mengalami satu hari sebelum disalib gitu. Jadi Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa dan ya memang ketakutan, teman. Saya rasa juga Ayub juga sama, juga mengalami hal yang sama. Nah, mungkin begitu pun dengan kita. Ya, kita apabila mengalami ujian kesalehan untuk kita pribadi juga sama akan mengalami hal-hal yang ketakutan, apalagi kita gitu. Ya, tokoh Ayub yang sebesar itu, apalagi Yesus yang sebesar itu gitu, juga merasa ketakutan kok. Jadi wajar-wajar aja, teman-teman, apabila ya kita mengalami ketakutan gitu dalam menghadapi ujian cobaan kesalehan yang dari Tuhan itu gitu. Saya coba baca, teman-teman, di kitab Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Nah, di sini perikopnya judulnya di Taman Getsemani, teman-teman. Di Taman Getsemani gitu. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Nah, setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus katakan begitu ke muridnya gitu. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, ini Yesus lagi berdoa, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Nah, ini di sini udah satu doa yang dilemparkan oleh Yesus itu dalam bentuk sebenarnya Yesus merasa tidak mampu untuk tetap taat, mengalami gitu apa yang harus Yesus alami gitu. Ya, itu pencobaan disalib itu, teman. Jadi Yesus itu seolah menawar gitu kan, menawar kepada Tuhan gitu, bahwa ya Bapakku, ya Tuhanku, ya Tuhan Allahku, jikalau Tuhan mau, ambillah cawan ini daripada Yesus gitu. Tetapi bukanlah kehendakku. Nah, ini cuman bedanya Yesus gitu. Ya akhirnya tetap berujung kepada kepasrahan gitu. Ya kesalehan lagi. Ya berusaha untuk saleh, berusaha untuk taat apa yang diperintahkan, diperaturan oleh Tuhan Allah gitu. Nah, akhirnya ujungnya Yesus katakan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi gitu. Jadi Tuhan Yesus balikan lagi, ya terserah Tuhan Allah gitu. Kalau memang bisa menghindar, ya Yesus lebih bisa milih menghindar. Tapi kalau tidak bisa menghindar, ya tidak apa-apa. Yesus akan hadapi ujian cobaan untuk bukti ketaatan, bukti kesalehan Yesus terhadap Tuhan Allah gitu. Jadi Yesus di sini membuktikan bahwa dia kalau boleh nawar, dia tidak mau gitu mengalami penderitaan semacam itu, ujian cobaan kesalehan seperti itu gitu. Tapi dikembalikan yang terserah Tuhan Allah gitu. Maka seorang malaikat dari langit, nah ini karena Yesus katakan tetap dia nggak nolak ujian cobaan itu, ya akhirnya Tuhan Allah kirimkan malaikat ya. Waktu itu ya bisa berupa malaikat, bisa juga kalau bicara dari versi sekarang bisa juga Roh Kudus kan, Roh Tuhan yang ada di dalam Yesus gitu, yang memberi kekuatan. Nah, di sini dikatakan
Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya, jadi kepada Yesus gitu. Nah ini bisa bentuknya malaikat, bisa juga bentuknya roh Tuhan di dalam kita, atau roh kudus, atau mungkin bagi muslimnya nur gitu, yang ada dalam kita, atau di agama lain saya kurang ngerti namanya apa gitu, ya roh Tuhan itu gitu. Nah ini saya lanjut ke ayat 4-nya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan di ke tanah gitu. Nah, ia di sini Yesus teman-teman. Jadi Yesus itu juga ketakutan teman-teman. Saya pikir yang tadi saya katakan dari awal bukan cuma Yesus ketakutan aja, Ayub pun saya rasa juga ketakutan. Kita pun gitu, apabila mengalami ujian cobaan soal kesalahan kita, rasanya kita wajar-wajar aja ketakutan teman-teman. Kalau tidak takut malah tidak wajar gitu, malah aneh. Jadi selevel Yesus aja masih ketakutan gitu. Bahkan katanya di sini yang namanya apa? Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah gitu. Jadi ya ini kalau cerita peluhnya peluhnya seperti ini, seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Ada yang diasumsikan iya seperti karena saking stresnya sehingga pembuluh darahnya pecah. Ada yang artikan begitu. Tapi juga ada yang mengartikan maksudnya peluhnya segede tetesan darah itu ya seperti peluhnya sampai menetes kelihatan, butiran peluhnya tuh sampai kelihatan tuh. Seperti butiran air hujan. Ada dua asumsi, jadi bisa dengan asumsi seolah darahnya pembuluh darahnya pecah saking stresnya, atau ya peluhnya segede butiran kayak air hujan itu teman. Kalau saya lebih asumsikan seperti butiran air hujan, jadi saking stresnya ya akhirnya seperti itu teman. Ya sama aja kita waktu olahraga juga sama teman, kalau kita terlalu capek dan jantungnya terlalu keras, pembuluh darahnya bekerja kan peluhnya gede-gede, nggak cuma rembes basah aja gitu, tapi kayak butiran gitu. Saya pikir seperti itu gitu. Lalu Yesus bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Jadi kalau cerita lagi stres, murid-muridnya malah lagi pada tidur gitu. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan gitu. Nah ini ujungnya ya, kalau kita tidak mau jatuh dalam pencobaan ya ujung-ujungnya memang harus berdoa gitu. Karena kalau kita ujian cobaannya terlalu berat, pencobanya terlalu berat, tanpa ada kekuatan dari Tuhan juga nggak mungkin gitu. Nah cuman kalau kita memang berdoa ke Tuhan, ya Tuhan akan kirim malaikat atau menggerakkan roh Tuhan di dalam kita untuk memberi kekuatan kepada kita dalam menghadapi pencobaan itu. Nah ini saya udah bacakan teman-teman di kitab Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Nah, sekarang ini kan di perjanjian baru nih. Kalau di Nasrani ini masuk ke dalam kitab perjanjian baru. Nah, saya coba masukkan ke dalam kitab perjanjian lama supaya lebih afdol gitu. Jadi dari perjanjian baru, perjanjian lama, bahkan nanti untuk kita sendiri yang masih ngaitnya gitu. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan kitab yang di Ayub, teman-teman, kitab Ayub ya, saya ambil contoh kitab Ayub itu, saya coba ambil contoh di pasal 2, teman-teman. Kitab Ayub pasal 2 ayatnya 3 sampai 13 aja. Coba teman-teman cari Ayub pasal 2 teman-teman. Ayatnya kita mulai baca dari dari ayat 3 teman-teman sampai 13. Nah, ini kalau cerita judulnya teman-teman dari perikopnya gitu. Perikop 1 dan 2 itu judulnya sama teman-teman. Jadi perikop untuk pasal 1 dan pasal 2 itu cerita di kitab Ayub gitu. Sama, kesalehan Ayub dicoba gitu. Judulnya itu teman-teman, judul perikopnya itu. Cuman kebagi 2 pasal gitu. Nah ini saya baca yang di pasal 2-nya aja, ayatnya dari mulai ayat 3 teman-teman. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk menjelaskannya tanpa alasan. Nah ini teman-teman simak ya, ini yang namanya Tuhan itu bisa ngusilin iblis, ngerjain iblis untuk bisa dimanfaatkan menaikkan level iman, pengharapan dan kasih kita keberanian mengasihi Tuhan dengan melakukan Tuhan lebih gitu. Itu caranya Tuhan itu bisa kerjain iblis gitu. Bisa datangkan masalah itu dengan cara mengusik-usik iblis untuk
iblis serang si Ayub gitu. Ya begitu pun juga dengan kita, bisa aja gitu. Tuhan pun apa usik-usik iblis gitu untuk bisa iblis jadi berbuat ujian, memberikan ujian coba kepada kita gitu. Itu bisa, teman. Jadi ini terbukti. Jadi jangan sampai kalau orang mengalami ujian cobaan dalam hidup itu, wah ini pasti kerjaannya si iblis. Ya iblis yang ngerjain. Tapi siapa yang mendatangkan ujian cobaan itu? Bisa juga Tuhan. Nah kalau dalam cerita kitab Ayub, ya ceritanya begitu, teman. Ya bahwa yang musik iblis itu adalah Tuhan loh. Ya suruh musik Ayub katanya. Ya Ayub yang akan dicobain ini usik Ayub ini udah dalam beberapa, kalau kita bicara dari pasal 1 benar sama pasal 2 total, ini Tuhan ini udah 3 kali loh ngerjain si iblis gitu. Pertama diusik-usik soal hartanya, harta Ayubnya gitu, suruh dicobain kesalahan Ayub dalam hal harta, dicoba sama iblis. Ayub ini tetap masih saleh kepada Tuhan. Yang keduanya urusan diusik-usik urusan keluarganya, anaknya dihabisin semua sama iblis gitu. Ya meninggal semua gitu anaknya. Nah, tapi tetap yang namanya si Ayub ini tetap saleh gitu, tetap saleh kepada Tuhan, tetap percaya kepada, tetap mengandalkan Tuhan. Nah akhirnya yang ketiganya itu dipanggil lagi gitu. Nah ini ceritanya nih, ini yang ketiga nih teman-teman. Jadi cerita tadi, aku melawan dia untuk menyerangkannya tanpa alasan. Jadi seolah iblis si setan ini, si iblis ini dipakai Tuhan untuk untuk nyobain Ayub dengan cara perlindungan Tuhan suruh dilepas gitu. Nah, lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyai ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Dia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi setelah ujian cobaan Ayub ini menghadapi harta dan tahtanya, dia mengalami lagi kehilangan keluarganya. Nah sekarang si iblis nuntut ke Tuhan, coba dicobain badannya. Kalau sampai nanti urusannya dengan nyawanya gitu, takut mati gitu, ya pasti si Ayub nyerah. Ya akhirnya begini, tetapi Tuhan bilang, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Tuhan cuma pesan ke iblis bahwa iblis nggak boleh ganggu nyawanya loh, nyawa Ayubnya gitu. Jadi jiwa dan roh Ayub nggak boleh diganggu. Tapi kalau bicara bentuk tubuh silakan aja gitu. Nah kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan barang yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya, dari kaki sampai kepala. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu gitu. Nah, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Nah ini mulai teman-teman, mulai yang namanya beda kesalehan, tingkat kesalehan Ayub dengan istrinya ini udah kelihatan beda nih teman-teman. Waktu si Ayub kehilangan harta, ya istrinya masih bisa masih menunggukan lah, masih mengharapkan sesuatu gitu. Nah waktu si Ayub ini kehilangan anak-anaknya, si istrinya kan masih kuat teman-teman. Tapi begitu si Ayub ini sudah mengalami ujian ketiga dengan borok sebadan itu, nah istrinya mulai nggak tahan nih teman-teman. Ya berarti tingkat level iman, pengharapan dan kasih manusia kepada Tuhan, meskipun suami istri ini bisa jelas-jelas berbeda teman. Ya Ayubnya masih bertahan dengan kesalehannya, dengan ketaatannya kepada Tuhan. Istrinya sudah komplain teman-teman. Ya udah mulai komplain. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah ini mungkin kalau zaman sekarang pasangan kita, baik yang itu istri kita atau suami kita, nggak berani sekasar, sekeras istrinya Ayub kali ya. Tapi mungkin dalam arti kecilnya gitu, kadang-kadang mungkin pasangan kita, kalau kita belajar saleh kepada Tuhan gitu, baik itu kita sebagai suami saleh kepada Tuhan atau istri gitu, istri yang saleh benar, kadang-kadang pasangannya kesel dengannya. Kenapa sih kok terus aja mengandalkan hal-hal rohani yang tidak tampak gitu loh. Ini rasanya terjadi teman. Dan bukan cuma di pasangan kita aja, kita yang mengalaminya pun kadang-kadang kita juga terganggu kok teman. Ya was-was gitu, takut sendiri gitu, ada rasa seperti itu gitu. Nah apalagi pasangan kita yang tidak mengalami kejadian itu, mereka cuma jadi penonton.
Jadi menurut saya wajar-wajar aja gitu bahwa pasangannya itu tidak akan sekuat yang mengalami. Nah, cuman kalau khususnya untuk apa ya, ukurannya agak beda di sini teman-teman. Kalau secara rohani kan, kalau misalnya yang mendapatkan ujian cobaan itu adalah suami gitu, seharusnya seorang istri itu harus tunduk teman-teman. Jadi harus yes aja gitu. Apapun yang dialami suami, ya yes saja. Istri ikutin. Itu kalau bicara yang mengalami ujian cobaan kesalahan itu adalah pihak suami gitu. Istri tinggal ikut. Nah, istri Ayub kan tidak begitu teman. Istri Ayub itu kan langsung ngambil langkah sendiri, kesel sendiri, akhirnya tidak mau ngikutin si Ayubnya gitu. Nah, tapi bagaimana terjadi kalau seandainya si istrinya mengalami itu gitu. Nah, kalau istrinya yang mengalami ujian cobaan kesalahan dari Tuhan gitu, ya harusnya suami itu tetap mengasihi istrinya, karena memang perintah Tuhan seperti itu gitu. Ya, jadi bentuknya sama, dua-duanya harus mengikuti pasangannya yang memang sedang mengalami ujian coba kesalahan dari Tuhan gitu. Ya, cuman bentuknya kalau si istri ya harus tunduk gitu kepada suaminya, tapi kalau suaminya ya harus mengasihi istrinya gitu. Meskipun kekuatannya ya kembali lagi, kekuatan seorang suami sebagai imam, nabi dan raja harusnya lebih tegas gitu, lebih berani, lebih apa ya, lebih komit gitu, seperti itu teman-teman. Karena posisinya memang laki itu adalah imam, nabi dan raja di mata Tuhan, bukan seperti istri gitu. Kalau istri kan hanya penolong, ya penolong suami gitu. Jadi ada beda di situ teman. Jadi memang kalau yang mengalami misalnya saya gitu seperti Yesus atau Ayub, atau saya sebagai suami yang mengalami, ya saya mesti harus belajar sekuat Ayub, sekuat Yesus gitu. Tapi kalau bicara si pihak istri yang mengalami, ya mungkin agak beda. Tapi tetap bagaimana ya, yaitu pelaku seorang istri yang menjadi pelaku firman itu malah akan bisa merubah karakter si suaminya. Firman yang lain katakan seperti itu gitu. Jadi suaminya meskipun belum mengenal firman Tuhan gitu, atau apa ya, masih setengah-setengah gitu, ya oleh perlakuan istrinya suami juga harus diselamatkan. Ya paling istri bisanya seperti itu teman-teman. Nah, ini kalau cerita di Ayub kan cerita istrinya nih yang begini gitu. Jadi kalau dikatakan lagi, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah gitu. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk gitu? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, ini sama nih teman-teman ya. Jadi kalau bicara ujian cobaan Yesus itu adalah tidak menolak instruksi untuk disalib gitu. Nah, kalau di Ayub ceritanya gitu ya, Ayub tidak mau ngikutin istrinya gitu, karena Ayub berasumsi bahwa ya Tuhan memang yang memberi dia, yang mencabutnya wajar-wajar aja gitu. Nah, ini jadi baik iman, pengharapan dan kasih Yesus kepada Tuhan Allah maupun iman, pengharapan dan kasih Ayub terhadap Tuhan Allah. Nah, pertanyaannya ya bedanya dengan kita gitu. Apabila kita menjadi Yesus, apabila kita menjadi Ayub, apakah iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan Allah berubah gitu? Kalau istri Ayub jelas berubah gitu. Tapi kalau bicara kitanya, Ayubnya tidak berubah, Yesusnya tidak berubah. Bisa aja muridnya Yesus berubah, ya bisa kalah iman, pengharapan dan kasih. Seperti contoh Petrus kan, yang waktu ngajarin suruh ditengking aja gitu, yang namanya yang ingin mencelakakan Yesus gitu. Ya itu kan tetap beda teman. Jadi level iman, pengharapan kasih itu beda-beda teman. Nah, ini yang mesti kita latih gitu, bagaimana ya melatih diri dengan cara mengenal-mengerti akan Tuhan lebih dalam teman. Bagaimana menghidupkan roh Tuhan untuk makin mengerti, bagaimana menghidupkan roh Tuhan untuk makin berani melakukan firman Tuhan. Kuncinya cuma di situ teman. Bagaimana kita mengenal firman Tuhan lebih dalam dan mengerti lebih dalam, dan juga bagaimana kita menghidupkan roh Tuhan. Jadi kuncinya bolak-balik ada di situ. Nah, ini saya coba lanjut teman-teman. Ini sampai ayat 13 sebenarnya cerita Ayubnya. Ketika sahabat ini yang terakhir kan, tetapi jawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika sahabat Ayub mendengarkan kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yaitu yakni si Elifas orang Teman,
dan Bildad orang Suah serta Jofar orang Naamah gitu. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepada Ayub dan menghibur Ayub gitu. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangiskan mereka dengan suara yang nyaring gitu. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaan si Ayub ini gitu. Nah ini ceritanya sampai Ayub mengalami seperti ini teman. Tapi ini satu bukti bahwa Ayub ini benar-benar orang saleh gitu. Nah kita harus salut sama Ayub bahwa dia sampai istilahnya teman-teman dekatnya sampai anggap Ayub benar-benar totally menderita gitu. Bahkan istrinya sampai begitu, Ayub tetap saleh kepada Tuhan kok. Nah ini saya sudah cerita di kitab Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46 teman-teman, dan saya juga udah cerita di kitab Ayub teman-teman, kitab Ayub pasal 2 ayat 3 sampai 13. Nggak jauh-jauh tentang kesalehan aja, dan kesalehan Ayub gitu, dan juga kesalehan Yesus. Nah ini saya coba masuk ke ke draftnya saya, ya kita bicara apa sih gitu yang terkait dengan kesalehan kita gitu. Ini saya coba bacakan teman-teman dari draft ini, judulnya kembali lagi kesalehan kita dicoba melalui kesulitan dan rintangan hidup demi demi penyempurnaan karakter kita. Dan sebenarnya ujian cobaan itu ya untuk penyempurnaan karakter kita gitu. Nah, kesalehan Yesus terhadap Tuhan Allah dicoba saat alami penderitaan hidup saat akan disalib, di mana Yesus sangat ketakutan hadapi ujian kesalehan ini untuk dapat terhindar, tetapi Yesus lebih memilih untuk kehendak Tuhan yang terjadi, dan Tuhan beri kekuatan kepada Yesus seorang malaikat atau Roh Kudus gitu. Jadi ini udah kemenangan kesalehan Yesus udah terbukti gitu. Meskipun dalam firman dikatakan bukan Yesus tidak takut, Yesus mengalami ketakutan jelas gitu. Tapi Yesus akhirnya dimenangkan karena dia serahkan kembali, ya sudahlah apa yang Tuhan anggap baik, yaitu terjadi pada Yesus gitu. Jadi Yesus dalam ujian kesalehan itu dimenangkan teman-teman. Nah begitupun juga kalau saya tadi ini cerita perjanjian baru gitu, kita perjanjian baru. Nah sekarang saya coba ajak masuk dalam kita perjanjian lama. Kesalehan seperti ini juga dialami oleh Yakub saat Tuhan mempertanyakan kepada iblis tentang kesalahan Ayub berulang-ulang kali gitu. Ya mulai dari kesalahannya Ayub terhadap Tuhan dibanding kehancuran usahanya gitu ya, dan dilanjutkan lagi dengan kehilangan anak-anaknya serta menderita penyakit, bahkan bertentangan dengan istrinya karena perbedaan tingkat kesalehan antara Ayub dan istrinya. Nah Ayub kan tetap dimenangkan, pada ujungnya tetap dimenangkan meskipun sampai ngalamin hal-hal yang gak enak sekali loh, tapi tetap ujungnya dimenangkan. Bahkan dicerita di sini karena istrinya kalah gitu, kalah kesalehannya, gagal kesalehan, ada asumsi juga gitu dari mentor-mentor rohani bahwa akhirnya istrinya itu meninggalkan Ayub gitu, meninggalkan Ayub saya tidak ngerti, cuman katanya istrinya jadi Ayub itu mendapat istri baru. Nah kenapa orang asumsikan ini istri baru bukan istri lama gitu? Karena anaknya Ayub dari istri baru ini jadi banyak lagi dan juga yang namanya anak-anaknya katanya yang perempuan itu cantik-cantik sekali, bagus-bagus sekali, cantik-cantik. Nah ya kalau kita cerita begini berarti kan di cerita yang lama kan nggak diceritain anaknya Ayub yang perempuan itu cantik-cantik, ya mungkin biasa-biasa aja. Nah orang timbul asumsi gitu, ada yang asumsikan bahwa ya berarti si Ayub ini sama Tuhan dikasih istri baru gitu, akhirnya jadi ya membina kehidupan yang baru, lebih damai, sejahtera, lebih senang, lebih bahagia, lebih kaya, katanya double daripada kekayaan yang dulu gitu. Ya ceritanya begitu, mendapatkan harta tahta yang hilang jadi kembali double, yang mendapatkan anak-anak yang meninggal itu jadi lahir baru gitu, anak-anak baru lagi gitu, lebih cantik, lebih pintar, lebih baik, lebih saleh, lebih segala macam gitu. Ceritanya seperti itu teman. Tapi detailnya sih belum ada di firman mana, saya nggak ngerti. Cuma ini cerita dari input mentor rohani aja cerita seperti itu. Kesalehan hanya dapat diuji melalui kesulitan dan rintangan kehidupan, yang mana ujian ini adalah alat Tuhan untuk persiapkan kita menuai janji-janji Tuhan yang lebih besar dengan
dengan membentuk karakter rohani kita makin jadi serupa Yesus gitu, atau serupa firman Tuhan gitu, dan makin sempurna seperti Tuhan Allah gitu. Ya kita jangan bayangin kalau kita harus seperti Tuhan Allah, maksudnya target kesempurnaan kita itu adalah kesempurnaan Tuhan Allah, tapi target kita kan pasti nggak nyampe kan, tapi ya kita harus maksimal gitu. Jadi targetnya adalah target kesempurnaan Tuhan Allah, serupa dengan Yesus atau serupa dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita pengen tahu apa sih serupa dengan Yesus, ya kita harus mengerti akan firman Tuhan, yaitu supaya kita bisa seperti firman Tuhan gitu, serupa firman Tuhan. Nah, apa sih yang mesti sempurna seperti Tuhan Allah? Ya kita juga harus mengerti akan firman Tuhan, bahwa apa sih kesempurnaan Tuhan Allah gitu. Nah, ini jadi dua-duanya harus kita lebih dalam mengerti firman Tuhan, teman-teman, untuk bisa mengenal firman Tuhan, dan juga harus mampu mengerti firman Tuhan dari persepsi Tuhan gitu, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Ya berarti harus hidupkan roh Tuhan gitu untuk dapat mengerti firman Tuhan. Begitupun juga untuk melakukan firman Tuhan, teman-teman. Kalau tidak menghidupkan roh Tuhan, kita tidak akan mampu melakukan firman Tuhan. Berarti kita juga harus menghidupkan roh Tuhan untuk mampu melakukan firman Tuhan. Nah, disimpulkan semua, berarti kita butuh firman Tuhan, ya kita juga butuh roh Tuhan gitu, supaya kita dapat dua-duanya sehingga bisa masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Nah, ini di note saya seperti itu. Nah, berlanjut lagi, ujian kesalehan tersebut juga terjadi dalam kehidupan kita jika kita tidak menolak, oleh karena kita mengenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhan, dan kita tetap pilih untuk hidup dengan dengan saleh gitu, dengan tetap beriman dan berpengharapan serta berani gitu melakukan firman Tuhan sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan secara nyata. Nah, ini kembali lagi, teman-teman, kalau kita sudah mengenal mengerti akan firman Tuhan, kita akan kesalahan itu tidak mudah untuk kita hindari, seperti contohnya istrinya Ayub tadi gitu. Kalau istrinya Ayub karena pendalaman pengenalan pengertian firman yang kurang maksimal, akhirnya dia tidak ngerti gitu maksud Tuhan, apa gunanya kita mengalami ujian cobaan itu, tidak ngerti. Seharusnya kita zaman sekarang yang sudah punya kitab suci harusnya lebih dimudahkan dibanding Ayub, istrinya Ayub gitu. Lebih susah kalau istrinya Ayub dan Ayub itu lebih susah karena tidak ada panduan kitab suci yang nyata dan tidak ada cerita-cerita tokoh-tokohnya gitu. Tapi kalau zaman kita ada kitab suci, kita jadi tahu gitu ya, bahwa ada tokoh Ayub, ada tokoh istrinya Ayub, ada tokoh Nabi Ibrahim gitu, ada yang namanya ada Sarah istrinya, ada cerita Daud gitu dengan Batseba, ada cerita Daud dengan si Mikal anaknya Saul gitu. Ya, itu banyak sekali, teman-teman. Banyak sekali cerita-cerita yang bisa jadi kita panutan gitu. Jadi apa sih yang kalau kita pegang seperti Ayub jadinya apa? Kalau seorang istri nanti menjadi seperti istri Ayub, konsekuensinya apa? Ya kalau misalnya seorang istri seperti Sarah, ya apa yang didapat apa? Kalau seorang istri seperti Batseba gitu, ya meskipun diawali dengan perselingkuhan, tapi ujungnya apa? Ya kalau diawali dengan seperti ceritanya si Mikal, istri Daud yang dari anaknya Saul gitu, ya itu apa ujungnya? Nah, kita udah tahu semua, teman-teman. Tinggal masalahnya kita berani nggak tetap melakukan apa yang sudah diceritakan di dalam kitab suci kita gitu. Nah, ini mestinya kalau menurut saya kita lebih ringan, teman, lebih ringan dibanding cerita Ayub atau istrinya gitu. Nah, tinggal ya kembali lagi, kita ringan kalau kita mengerti secara dalam akan firman Tuhan. Ya kita mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, kita cuma sekedar berkeyakinan bahwa kita percaya Tuhan tidak dasarnya dari firman Tuhan, kita mengenal Tuhan tidak dengan dasar firman Tuhan, ya kan jadi repot gitu. Akhirnya ya cuma ala kadarnya, yaitu orang keyakinan itu. Bahkan saya katakan berulang kali, orang keyakinan itu lebih konyol gitu, lebih beresiko dibanding orang yang lebih baik belum atau tidak mengenal Tuhan saat ini gitu. Tapi ya satu saat harus mencari Tuhan untuk bisa mengerti secara benar gitu, mencari Tuhan, mengenal dan mengerti Tuhan secara benar. Itu begitu, teman. Jadi saya cuma ingatkan, berbahagialah, bersyukurlah kita itu lebih baik daripada zamannya Ayub atau istrinya Ayub gitu. Nah, tinggal kita pilih mau seperti Ayub atau istrinya Ayub, itu laki perempuan sama aja. Cuma tadi saya katakan kalau yang secara rohani ya mestinya laki harus
berani teman, karena ratu itu adalah imam, nabi, dan raja gitu. Dia itu harus menanggung resiko keluarganya gitu. Ya memang seperti itu. Karena apa? Tugasnya secara rohani imam, nabi, dan raja. Jadi harus memang ya pengen istrinya tunduk nggak tunduk, ya tetap dia harus jalan gitu. Itu sebagai seorang suami. Kalau seorang istri kan beda teman. Bagaimana caranya? Ya apa sih, istri itu harus tunduk. Tapi kalau cerita istri yang soleh itu, ya mungkin suaminya yang harus dengan prinsip mengasihi itu gitu. Ya bagaimana mengasihi istrinya gitu. Kesalahan Yesus bersifat pribadi, tapi kesalahan Ayub terkait dua pribadi, Ayub dan istrinya. Sedangkan dari sisi Tuhan, semua orang yang hanya dilihat secara pribadi, maka istri atau suami termasuk ujian tingkat kesalahan kita gitu. Nah ini kalau saya bandingkan, karena kalau cerita tadi kesalahan Yesus itu kan sifatnya cuma pribadi Yesus gitu, Yesus dengan Tuhan Allah. Tapi kalau bicara kesalahan si Ayub, kan Ayub nggak sendirian gitu, karena ada istrinya gitu. Maksud saya begitu. Tapi pada akhirnya teman-teman, Tuhan itu tidak terlalu melihat Ayub ada istrinya gitu, karena di mata Tuhan ya manusia itu sifatnya pribadi gitu. Pengen Yesus ya bicara Yesus dengan Tuhan Allah pribadi. Pengen si Ayub ya Ayub dengan pribadinya Tuhan gitu. Ayub pribadi dengan pribadi Tuhan. Istrinya Ayub juga sama dengan istrinya Ayub dengan pribadi Tuhan. Jadi jangan sampai Ayub berargumentasi ke Tuhan bahwa saya pengen saleh ke Tuhan, tapi saya terbentur karena istri saya. Dan itu namanya tidak saleh teman-teman. Nah banyak orang dunia yang berhenti di situ teman-teman, dengan excuse karena aduh nanti kalau saya tetap saleh nanti gimana, ribut seperti Ayub dengan istrinya itu gitu. Begitupun yang pasangan yang kalau yang mengalami ujian kesalahan itu istri juga akan mikir begitu. Nanti gimana kalau sampai ribut sama suaminya gitu. Tapi saya ingatkan lagi pagi ini bahwa yang urusan rohani Tuhan itu ya Tuhan yang penting tahu isi hati kita. Ya kita mau totally buat Tuhan enggak gitu. Tidak dengan argumentasi istri kita atau suami kita gitu. Ya kalau memang kita tetap bertekad berdoa untuk tetap kita saleh, ya kembali lagi ke firman yang tadi awal, Tuhan akan kirim malaikat untuk memberikan kekuatan untuk kita menghadapi ujian cobaan kesalehan ini teman-teman. Jadi bukan kita istilahnya dengan menarik mundur, excuse seolah-olah nanti gimana dengan istri kita, nanti bagaimana dengan suami kita. Tapi kita nggak boleh excuse begitu, kita lanjut terus, kita berdoa terus. Nah akhirnya Tuhan yang akan kirim malaikat itu teman, yang bisa bentuknya malaikat, bisa bentuknya juga ya orang semua apa aja kan Tuhan bisa pakai gitu. Ya pengen ada orang yang ngomongin atau mungkin Roh Kudus yang bekerja langsung di dalam kita. Ya intinya ya itu ada penolongan dari Tuhan selama kita memohon, berdoa, tetap percaya untuk tetap saleh gitu. Jadi jangan sekali lagi berargumentasi dibuang ke habis istri kita begitu, habis suami kita begitu, nanti Tuhannya pasti ngambil langkah gitu ya. Tadi saya cerita istri Ayub bagaimana kan jelas detail di firman tidak ada. Tapi yang jelas ya tetap ujungnya ya Ayub ya mendapatkan kesuksesan dalam kesalehannya Ayub gitu, dengan kompensasi ya janji-janji Tuhan. Seperti itu gitu. Jadi jangan kaitkan kesalehan itu dengan orang lain tapi pribadi gitu. Belajar untuk tidak mengeluh serta salahkan orang atau nasihat orang atau nubuatan orang atau situasi atau kondisi atau apapun juga, karena semua akan Tuhan jadikan alat uji kesalahan kita teman-teman. Ya untuk apa ya, itu untuk balik lagi gitu, bagaimana kesalahan kita ini dicoba melalui kesulitan dan rintangan dalam hidup demi ya penyempurnaan karakter kita. Ujungnya ke situ lagi teman-teman. Jadi bagaimana caranya gitu, yang namanya kalau disimpulkan kesulitan dan rintangan itu semua gitu dalam bentuk segala macam itu, ya semua itu akan Tuhan jadikan alat untuk ujian cobaan kesalahan kita. Ya waktu kita mendapatkan lolos ujian kesalahan kita, ya pasti karakter kita dirubah. Nah waktu karakter kita dirubah, ya harusnya ujung-ujungnya teman-teman berkat rohani dan duniawi itu akan lebih maksimal bagi kita gitu, karena kita akan lebih masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan yang berikutnya sebagai orang yang
bukan cuma melakukan firman secara pribadi menjadi warga sorga di sorga gitu, tapi Tuhan pengen menjadikan kita mengajarkan atau memberikan firman Tuhan ke sesama agar kita menjadi tim kerajaan sorga yang mengelola warga-warga sorga di dalam surga itu, teman-teman. Oke teman-teman, see you, bye-bye.